Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ibu? Ibu? Ngantuk? Mau dikasih doa biar tidak ngantuk? Mau? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain sambil matanya mulai paksain. Ibu, ada Pak Sulam pergi lari pagi. Yang tidak salam nanti suaminya kawin lagi. Bu, mau suaminya kawin lagi? Ya, kalau tidak mau kawin lagi, jawab salam saya dengan semangat, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat insyaallah masuk surganya duluan, amin. Yang jawabnya loyo masuk surganya belakangan, amin. Yang tidak jawab salam tidak masuk surga, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wallahur rahmanur rahim, al-malikul quddusus salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Masih kurang semangat. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadilatul kiram, para alim ulama, para habaib, para asatid, ustadzat, khususnya para asatid ustadzat daripada TPQ NU MDTA Nurul Huda. Cocok kesayangan ini yang alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi atas keberhasilan dan kesuksesan, khususnya para ustadz, para ustadzah yang telah membimbing, mendidik anak-anak didiknya di TPQ ini sehingga alhamdulillah selesai dalam pelaksanaan wisuda dari pendidikan TPQ ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah, amin. Bermanfaat, amin. Berguna bagi nusa, bangsa dan agama, insya Allah. Untuk itu, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah yang tahu berterima kasih, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang disindir oleh Allah di dalam salah satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy
Bugisnya sedikit sekali, bahasa Bugis. Kok bahasa Bugis? Saya ingatnya di Makassar, bahasa Tegalnya sedikit sekali apa? Secuil teman, secuil teman dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Padahal apa? Hartanya wakeh, sawahnya wakeh, rumahnya wakeh, mobilnya wakeh, bojone wakeh, tetapi apa? Tidak bersyukur. Ya Allah, na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang secuil tadi, secuil teman, sehingga apa? Sehingga hidup kita ketika bersyukur akan mendapatkan ketenangan, sakinah, kedamaian, ketentraman dari Allah Subhanahu. Karena setiap nikmat yang Allah titipkan, secuil sedikit pun kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat At-Takasur ayat terakhir Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma izin. Loyo. Summa latus'alunna yawma izin. Apa artinya? Apa? Belum tahu, kasihan deh. Somalatus alunna, maka kemudian sungguh ada nun taukid, alunna, latus alunna, sungguh aku akan, mohon maaf, kami akan meminta pertanggungjawaban dari kalian semua yauma idin, di hari perhitungan, di hari hisab, anin na'im, dari setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat sehat ditanya oleh Allah, untuk apa sehatnya? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Semoga insya dikasih nikmat muda dimanfaatkan atau tidak, dikasih nikmat ilmu, kira-kira ilmunya diamalkan atau tidak, dikasih nikmat harta, hartanya dari mana dan kemana. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat, Allahumma salli wa sallim. Kayaknya wis ngantuk ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita berselawat kepada Rasulullah agar semoga dengan salawat ini membawa kita menjadi umat Allah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Di dalam kitab Al-Barzanji, di situ kan ada al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga. Bu, mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau masuk surganya cepat atau lambat? Cepat. Kalau cepat berani mati cepat. Karena salah satu syarat masuk surga harus Jadi tanya lagi, mau masuk surganya cepat atau lambat? Lambat. Surga dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga, sa'adan liman yusalli, semoga diberikan kepada orang yang suka baca sholawat. Dan alhamdulillah kita tadi sudah sama baca sholawat. Berikan pendidikan anak kita selain membaca Al-Quran,
budayakan, biasakan anak kita membaca sholawat. Sebelum kita mengajarkan anak kita membiasakan baca sholawat, kita orang tuanya pun biasakan baca sholawat. Apalagi ketika kita sedang mengandung, bahasa Jawa ini mengandung apa? Mekeng. Kalau bahasa Bugisnya makampu, makampu mekeng. Ibu-ibu kalau lagi mekeng, mekeng, ya Allah, jangan apa sambil usap-usap perut ibu yang lagi melendung, usap-usap sambil nyanyi, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Anak di dalam perut ibu bingung, ini ibu sakit mengandung saya. Ya Allah ya Rahman, apalagi nyanyi kemana, kemana, kemana. Yang di dalam perut pun bingung, ini anak ibu mau kemana. Tetapi apa? Bacakan salawat, zikir, bacakan Al-Quran. Subhanallah, wa la ilaha wallah. Kan enak, adem. Bayinya ibu juga adem di dalam perut, dengar sholawat, dengar zikir, dengar bacaan Al-Quran. Betul? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Itulah kalau suaranya sudah 5 watt, ngantuk loyo. Alhamdulillah. Bu, Bapak, nama Bapak nih kurang suaranya. Masya Allah. Bu, Pak, Rasulullah adalah makhluk yang sempurna secara fisik, secara lahir, secara batin, secara rohani. Secara fisik umur 50 tahun lebih, hampir 60, Rasulullah masih kuat mengangkat senjata berperang melawan musuhnya Allah. Dan dulu zaman perang Rasulullah bukan hanya angkat senjata, beliau pun memakai baju besi. Harus punya kekuatan fisik. Selain memiliki kesempurnaan fisik, Rasulullah pun memiliki kesempurnaan batin secara fisikis. Maka dari itu ada 3 yang harus diisi di dalam diri kita. Piro bu? Bu? Piro? Bahasa Jawanya bu? Telu. Ono telu sing harus diisi di dalam diri kita. Yang pertama, isi tubuh kita ini dengan makanan, minuman yang halalan thayyibah, yang bermanfaat, yang baik, yang sehat, yang berguna untuk tubuh kita. Yang gak baik jangan dimakan walaupun halal. Betul? Apalagi yang tidak halal. Udah gak halal, tidak baik pula. Narkoba, minum-minuman keras, itu sudah tidak halal, haram pun tidak baik. Coba isi makanan tubuh kita dengan makanan yang baik dan yang halal. Halalan thayyibah. Yang baik itu kita yang tahu. Kalau nggak baik untuk tubuh kita, ya usahakan aja di mangan. Cocok mangan? Cocok
Masya Allah. Yang kedua, bukan hanya fisik diisi dengan makanan yang halal dan thayyibah. Kenapa? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat tergantung pada fisik yang kuat. Ojoloyo. Betul? Yang kedua, isi otak dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah yang membedakan kita dengan wudus. Wudus apa? Wudus kambing. Apa? Iya kambing apa? Wudus. Dengan hewan yang lain. Saya tanya, wudus mangan ora? Sapi mangan ora? Kita mangan ora? Sampean mangan ora? Jenengan marang mangan ora? Alhamdulillah. Tetapi makannya kita dengan makannya wudus tentu berbeda. Betul? Masya Allah. Wudus makannya apa? Hah? Rumput. Kalau sampean makannya apa? Nasi plus ikan asin plus cabai apa? Sambal terasi, ulek sambal plus sama sayur asem. Mantap. Wasik. Enak tenang. Pol. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini apa? Mohon maaf yang membedakan kita. Kambing punya otak, kita pun punya otak. Tapi otaknya kambing tidak diisi dengan ilmu seperti kita manusia. Contoh begini, Bu, ono wudus. Di samping di depan wudus, ono ember 2. Satu ember isinya rumput. Satu ember lagi isinya berlian. Kira-kira wudus kambing kalau disuruh pilih antara ember yang isi rumput dengan ember yang isi berlian, kambing pilih mana? Kok tahu? Hah? Kok tahu? Makanannya rumput. Bukan. Jawabannya karena kambing enggak mengetahui, orang tahu nilai daripada berlian. Padahal kalau kambing punya ilmu nilai daripada berlian, tahu daripada nilai berlian, kambing ini pilih ember yang isi berlian, pergi ke pasar. Pasar apa? Pasar Banjaran. Pergi ke pasar Banjaran, dijual itu berlian satu ember, dapat uang 500 juta, bisa beli rumput satu kabupaten Tegal. Kenapa kambing gak pilih ember yang isi berlian? Karena tidak mengetahui, tidak ada ilmunya tentang nilai berlian. Sehingga apa? Sehingga kambing pilih ember yang isi rumput, karena kambing kerjanya cuman mangan. Sekali lagi mangan. Jadi kalau ada manusia yang kerjanya mangan kok berarti sami mawon sareng. Bukan saya yang ngomong, ibu yang ngomong. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Itulah apa nilai daripada ilmu. Maka dari itu TPQ Nurul Huda ini adalah sarana media anak-anak kita untuk mengasah otaknya agar diisi dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, sehingga otaknya ini akan menjadi otak yang cemerlang, yang akan membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu, beriman, intak dan iptek, insya Allah. Karena kalau iptek, ilmu pengetahuan, tidak
diiringi dengan iman, ini akan menjerumuskan anak-anak kita. Ibu, bapak, ini di dalam satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'rajkan, selesai Isra Mi'raj, mendapat perintah sholat, lalu Rasulullah menceritakan kepada kaumnya Quraisy di Mekah. Kan banyak yang tidak percaya, bahkan ada yang menantang Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Menantang Rasulullah, Muhammad, kalau memang engkau pergi ke Baitul Maqdis, di Palestina, di Syam, coba gambarkan bagaimana Baitul Maqdis tersebut. Berapa piro pintu nih, piro jendela nih. Tantangan dari Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Rasulullah bingung, karena ketika ke Baitul Maqdis, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mohon maaf, ini Rasul tidak sempat ngitung jendela sama ngitung pintu, bingung. Sehingga apa? Di tengah kebingungan, Allah pun mengutus malaikat Jibril. Jibril, tolong bantu kekasihku Muhammad agar bisa menjawab tantangan orang-orang Quraisy, bisa menggambarkan bagaimana Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril pun turun di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril memberikan gambar sketsa dari Masjidil Aqsa. Dengan gambar yang diperlihatkan Jibril, akhirnya alhamdulillah Rasulullah bisa menjawab tantangan daripada Abu Lahab, Abu Jahal. Pintu nek sekian, jendela nek sekian, bisa dijawab, alhamdulillah. Dan kebetulan pembantunya Abu Lahab pun seorang dari berasal dari Masjid Aqsa, maaf, dari Palestina. Bagaimana? Betul, wahai Abu Lahab, Abu Jahal, apa yang digambarkan oleh Rasulullah berarti dia betul dari sana, ya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tetapi walaupun sudah dijawab, mereka pun masih mengingkari. Nah, dari riwayat ini kata guru saya, kata dosen saya di pasca sarjana, mohon maaf, nanti 2030 ilmu teknologi ini lebih canggih. Kalau sekarang, mohon maaf, kita gampang mau lihat gambar Masjidil Haram, tinggal di HP punya Google, di komputer ada Google, ketik saja gambar Masjidil Haram, ini di komputer sampean sudah kelihatan, betul? Uang kan gambar Masjidil Haram yang kita ketik. Tapi nanti 2030, Masya Allah, bukan lagi tidak diketik, lagi tidak perlu, cukup HP taruh di hadapan kita, tak, ini HP Google sudah bisa menjawab apa yang ada di pikiran kita, nggak usah diketik lagi. Jadi kalau pikiran kita jelek, metu. Kalau pikiran jorok, metu. Bisa bapak wah asik nih kalau melihat wanita seksi, wah wanita, mohon maaf, wadon pakai celana pendek, pakai baju you can see, wah asik nih. Ini di pikiran kita, ini HP taruh di hadapan kita, gambar yang ada di pikiran kita sudah terlihat di HP-nya. Hati-hati bapak, hati-hati bapak, bapak. Makanya kalau tidak ada iman, ilmu teknologi canggih ini bisa menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu, semakin kita terjerumus dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min. Apalagi nanti lebih canggih lagi, mohon maaf, zaman sekarang kan ada video call, betul? Cocok video call. Saya kalau kebetulan pergi bawa jamaah umrohku, bojone aku ora
apa pergi bahasa Jawa orang lunga atau saya kebalikan orang lunga bojoki lunga. Masya Allah, ini kalau apa telepon tinggal video call, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah ada gambarnya, kelihatan, oh dia ada di sini, saya ada di sini, kelihatan, nggak bisa bohong. Nanti sekitar tahun 2030 ke atas lebih canggih lagi, bukan hanya bisa berhadap-hadapan bicara langsung, kita pun bisa merasakan. Jadi mohon maaf kalau kita video call sama bojone sampean, lalu bojone pegang pipi kita, ih mama gemes di HP sampean, ini sampean sudah bisa merasakan sentuhan bojone walaupun jaraknya memisahkan kita, cukup dipegang di HP, bisa merasakan. Ini teknologi canggih. Bayangkan. Makanya apa? Kalau ilmu tanpa diisi dengan iman, hancur kita. Maka dari itu, sekali lagi, taman-taman pendidikan Al-Quran membentengi anak-anak kita dengan Al-Quran agar nanti ketika dia tampil sebagai generasi-generasi muda penerus tongkat estafet dari perjuangan bangsa negara ini, kalau tidak dilandasi dengan iman agama, maka akan terjerumus dalam kebobrokan moral, bahkan mohon maaf bisa hancur. Kalau generasinya hancur, tidak berpegang kepada agama, maka Masya Allah, negara akan hancur. Maka perlu diisi otak dengan ilmu. Jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita tidak memiliki ilmu. Biarlah kita nggak punya ilmu sedikit, tetapi anak-anak kita jangan sampai tidak memiliki ilmu pengetahuan. Bu, kalau di sini, alhamdulillah, ini begitu menjamur yang namanya TPQ dan wisuda dan langsung diuji seperti ini. Saya juga tadi ta'ajub, Masya Allah, Subhanallah. Kalau di sana nggak ada seperti ini. Di Makassar orang, apalagi diuji di depan ibu-ibu, Masya Allah, bapak-bapak orang. Kalau hatam Quran ya hatam. Tidak ada acara seperti ini. Bahkan mohon maaf saya berulang kali, kalau khatmul Quran di sana seperti pengantin. Pengantin undang orang, bikin undangan, khatam Quran, panggil elektron, organ tunggal. Iya. Jadi apa? Dirias ada pelaminan, dirias seperti pengantin. Orang datang mengamplop. Sebelum itu apa? Anak disuruh baca dulu juz amma. Tapi yang baca ustadznya bukan dia. Jadi yang khataman ustadznya bukan dia. Dan bahayanya banyak yang punya anggapan kalau sudah khatam Quran di sana istilahnya panretama. Kalau sudah panretama, sudah khatam Quran, ini anak nggak perlu lagi disuruh ngaji. Itu. Makanya alhamdulillah di sini begitu luar biasa dan langsung diuji, alhamdulillah. Mumpung masih anak otaknya fresh, kalau sudah seperti ibu-ibu baca Quran, belajar Quran, uang ya. Betul? Belajar di waktu kecil bagai mengukir, belajar sesudah, apalagi nenek-nenek bagaikan mengukir di atas. Kalau mungkin di atas air ya hilang terus. Nanti ini belajar di mohon ibu mengaji sekarang, nanti ditanya sama bojone, Bu, tadi ilmu yang apa? Dari apa? Khatam Quran, dari haflah. Bu, orang ngerti, ya Allah. Makanya mohon maaf, saya punya teman guru di sana ada namanya Sanggar Ikro. Jadi kalau orang tua namanya Sanggar Ikro di sana. Ini apa? Muridnya ya orang tua, nenek-nenek yang giginya sudah ompong, sudah keriput semua. Ini wamer bisa. Jadi kasih taktik. Jadi teman saya kalau ngajar anak-anak
mohon maaf sanggar ikro nenek-nenek karena susah. Abah ini sampai 3 bulan. Abah. Jadi cari apa? Cari model yang lain pakai simbol. Bu. Enggak, ibu-ibu di sana. Coba Bu perhatikan, yang seperti angka 1 dibaca A, angka 1 A. Ada mangkok, indil apa kalau bakso di sini apa? Apa? Ondel-ondel. Indil. Ustaz Soleh ini ajaran sesat. Apa indil? Kalau di bahasa Makassar itu kan nyoknya. Kalau di sini indil. Ada mangkok, indilnya 1, di bawah mangkok dibaca ba. Ada mangkok, indilnya 2, di atas mangkok dibaca ka. Ada mangkok, indilnya 3, di atas mangkok dibaca sa. Ini ibu cepat hafal gitu. Kalau soal makanan ibu kan juara. Ada mangkok, indilnya 1, di bawah mangkok dibaca ba. Ada mangkok, wah ini sampai di apa? Karena senangnya dipraktekin di rumah sambil masak. Seperti angka 1 A. Ada mangkok, indilnya 1, di atas bawah mangkok ba. Mangkok di atas mangkok, indilnya 2, dibaca K. Ini cucunya denger. Ini kayak orang gila. Ya Allah. Ini kalau apa? Susah. Maka anak-anak kita yang seperti ini terus didorong, terus diberikan semangat. Selesai tadi di wisuda, teruskan sekolah apa? Madrasah Diniyah Awaliyah. Tadi ada lanjutannya apa? Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Lanjut, berikan dorongan, berikan semangat. Kenapa? Agar anak-anak kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau sudah dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi benteng, menjadi penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran ini akan membawa kalian, menjadikan kalian nanti di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong terhadap orang-orang yang membacanya. Alhamdulillah. Ini kalau Al-Quran acara apa baik pantes. Pengantin baca Quran pantes orang? Pantes. Orang meninggal baca Quran pantes orang? Sunatan baca Al-Quran pantes orang? Alhamdulillah. Akikah baca Quran pantes orang? Apalagi? Potong. Ya 4 bulanan, 7 bulanan baca Quran pantes orang? Apapun pantes. Makanya kata, mohon maaf, salah satu guru saya di Makassar, nah, kalau kamu ingin apapun dikabulkan oleh Allah, raih Allah dengan Al-Quran. Emang Ustaz, anak Allah bisa diraih? Bisa. Jadi bukan bojone jenengan baik sih bisa diraih. Allah itu suka diraih. Biasa meraih suami bu, biasa meraih bojone. Bisin. Ini Allah bisa diraih. Ternyata apa kata guru saya? Rayu Allah dengan bacaan Al-Quran. Misalkan sampean bapak ibu mau pergi ke tanah suci, mau ke tanah suci, mau pergi ke Mekah, mau pergi ke Madinah, mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Yang sudah mendaftar aja lama. Di Tegal berapa tahun nunggu? 20. Hah? 20. Di Makassar ini yang mendaftar 5 bulan yang lalu, ini baru habis 2050. Berarti berapa? Sekitar 35 tahun waiting listnya. Ini umum. Yang plus ini, mohon maaf, plus saja
waiting listnya, menunggunya sekitar 9-10 tahun. Plus yang bayarnya plus. Masih menunggu. Lah apalagi yang belum mendaftar. Makanya kata guru saya, rayu dengan Allah bacaan Al-Quran. Kalau mau pergi ke tanah suci, cepet-cepet baca surat Yasin tiap hari. Jadi jangan tiap malam Jumat saja ibu bapak, tiap hari. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin sampai selesai. Mau tambah cepet lagi, tambah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'alaqal insan 'allamahul sampai selesai. Mau tambah cepat, tambah surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah hafizatul. Mau tambah cepat, tambah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in. Mau tambah cepat lagi, tambah surat Tanah. Surat Tanah. Cepat ini. Cepat Bapak. Gadekan. Ada surat Tanahnya Bapak Ibu? Allah. Tapi 4 surat ini, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Saya pernah membuktikan. Ada yang datang kepada saya, Ustazah, saya badan sehat, badan kuat, harta banyak, tapi kenapa hati saya belum terbuka untuk pergi ke tanah suci? Saya bilang, coba baca 4 surat. Tiap hari baca 4 surat, jangan ketinggalan. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan dia datang lagi ke saya. Ustazah, alhamdulillah, kok setelah baca 3 surat setiap hari gak pernah ketinggalan. Hati saya terbuka, diberikan hidayah untuk pergi ke tanah suci. Tuh, karena orang ke tanah suci bukan hanya bicara, mohon maaf, bicara ada duit, badan kuat. Ini berbicara masalah niat yang kuat untuk pergi ke tanah suci. Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa kembali lagi? Al-Quran. Maka sungguh berbahagialah seorang hamba Allah yang selalu cinta dengan Al-Quran, yang selalu membasahi lidahnya, lisannya dengan membaca Al-Quran. Maka dia akan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Allahumma ar'anna bil wa nura. Alhamdulillah, lanjutin lagi sendiri. Bu, Pak, itu bacaan Al-Quran. Jadi apa isi lagi? Otak dengan ilmu. Yang paling penting bukan hanya badan diisi dengan makanan yang halal dan baik, otak diisi dengan ilmu. Yang terpenting, hati ini harus dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan. Saya tanya para koruptor yang ngambil uang negara, kira-kira orang pinter atau orang bodoh? Hah? Pinter atau bodoh? Bodoh atau bodoh? Pinter. Intelektualnya, ilmunya wakil, pinter, tapi hatinya tidak ada iman, tidak ada kecerdasan spiritual, tidak ada kecerdasan emosional, hanya kecerdasan intelektual. Maka dari itu, sekali lagi, TPQ, TPA ini adalah wadah untuk mengisi anak kita, isi otaknya dengan ilmu, dan isinya di hatinya diisi dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, sehingga akan membentuk anak-anak yang berakhlakul karimah. Contoh yang paling mudah, guru-guru, ustaz-ustazah mengajarkan kalau ketemu gurunya cium tangan. Betul? Betul? Betul. Tapi saya tanya ini para ustazah, jangan ada dusta di antara kita.
sampean ngajarin anak cium tangan, betul? Tapi saya tanya, sampean cium tangan suaminya ora? Cium tangannya bojone ora? Bu, Bu, biasa cium tangan suaminya, Bu? Hah? Kadang-kadang. Biasa cium tangan suaminya, Bu? Alhamdulillah. Berapa kali 1 tahun, Bu? Bu, dengerin. Barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya penuh dengan kasih sayang, sekali lagi, Bu, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang mencium Hajar Aswad. Bu, nggak punya duit, nggak punya ongkos pergi ke tanah suci, salah satunya bisa mencium Hajar Aswad. Ni rumah sampean ono Hajar Aswad, opo tangane bojone. Jadi nanti pulang dari sini minta tangan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ke gak pulang mama ke? Iya Pak. Pak, mana tangannya sampean Pak? Nopo mak, tangannya sampean di nopo, pokoknya tangannya sampean di iki tanganku, cium yang banyak. Paling kaget bosnya, kaget suami. Ini mama kok kesambet ngendi? Gak biasa cium tangannya, tiba-tiba cium tangan. Ini apa? Mendapatkan pahala Hajar Aswad. Alhamdulillah. Kalau suami tidak mencium tangan istrinya, tapi cukup barang siapa suami kemanapun dia pergi sama istri tercinta, lalu digandeng tangan istrinya penuh dengan kasih sayang, bojone loh Bu, istrinya yang sah, bukan selingkuhannya. Dengerin Pak, ada bapak-bapak, ada bapak. Barang siapa yang menggandeng tangan istrinya kemanapun dia pergi, maka di setiap jari-jari tangannya akan gugur 10 keburukan di dalam dirinya, diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Semakin sering menggandeng tangan istrinya, semakin banyak keburukan yang gugur di dalam dirinya, diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Masalahnya, dengerin bapaknya, masalahnya kata bapaknya, bagaimana mau digandeng orang tangan bojoke bau minyak gosok, mau bau minyak angin. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Saya pernah Bapak Ibu, saya di tanah suci keluar dari hotel karena sudah dalam keadaan berwudu, pergi ke Masjidil Haram. Saya jalan sama bojoku sama suamiku. Di depan ada orang Turki, saya lihat suami istri. Masya Allah, mesra sekali, gandengan tangan. Padahal udah tua, gandengan tangan. Saya di belakang menangis. Kenapa tanganku ora digandeng? Saya bilang sama suamiku, Bah, alangkah indahnya orang tua di hadapan kita. Sudah tua, dia tetap mesra menggandeng tangan istrinya. Sementara saya, tanganku jablay, jarang dibelah. Langsung ditarik tanganku sama suamiku. Sini bunda, saya gandeng. Wah, bapak menggandeng tangan saya terpaksa. Kasihan deh saya. Ya Allah, ini luar biasa. Maka dari itu sekali lagi, akhlak-akhlak yang seperti inilah, akhlak-akhlak yang baik seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang bisa kita contohkan juga kepada anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak didik kita. Jadi sekali lagi, tidak harus diisi, badan diisi dengan makanan yang baik dan halal, otak diisi dengan ilmu, dan hati ini, batin ini, rohani ini harus diisi
nilai keimanan. Kalau sudah terpenuhi tiga-tiganya, insya Allah kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna secara fisik maupun psikis, secara lahir maupun batin. Sehingga mohon maaf, mata kita akan terjaga, telinga kita akan terjaga, hidung kita akan terjaga, mulut kita akan terjaga, gerak-gerak langkah kaki kita terjaga, gerakan tangan kita terjaga. Kenapa? Karena kita selalu berlandaskan dengan akhlakul karimah. Sehingga apa? Ketika berakhlakul karimah akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu. Dan ketika takut kepada Allah, maka kita menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan dengan membawa anak kita belajar di TPQ Nurul Huda ini, insya Allah minimal anak kita akan lebih, mohon maaf, lebih giat lagi untuk melakukan ibadah sholat. Betul? Karena sholatnya bisa terjamin. Jangan sampai seperti ada orang tua subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu. Amin, amin ya rabbal amin. Wa'mur ahlaka bis salat, wa'mur ahlaka bis salat, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan anak-anak kita untuk tetap mendirikan salat, karena salat adalah benteng daripada diri kita. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah saya berdoa, kita berdoa semua, mudah-mudahan anak didik kita khususnya yang tadi diwisuda sekali lagi akan terus tetap belajar agama, semakin soleh, semakin soleha, semakin terdidik agamanya, semakin berkualitas akhlaknya, semakin berkualitas pribadinya, sehingga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Seperti apa yang kita bacakan selalu, surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, pendamping yang soleh, anak yang soleha, pendamping yang soleha, maka jangan pernah bosan membaca tadi surat Al-Furqan ayat 74. Insya Allah anak keturunan kita, pendamping kita akan menjadi seperti qurrata a'yun, akan menjadi penyejuk mata hati kita dan menenteramkan hati kita, insya Allah. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan, udah malam ini. Saya minta doanya, ibu bapak saya pulang ke Bogor, mudah-mudahan diberikan keselamatan, mudah-mudahan kelancaran, doain bu ya, bapak doain, mudah-mudahan insya Allah saya bisa selamat sampai tujuan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada acara mendatang boleh dong dipanggil lagi. Insya Allah. Demikian, kalau ada yang tersinggung memang maksud saya untuk menyinggung, tapi kalau ada yang sakit hati mohon maaf, bukakan pintu maaf, karena saya tidak bermaksud untuk menyakiti. Kalau ada kesalahan mutlak bahkan 1000% datang dari pribadi saya, tapi kalau ada kebenaran, sesungguhnya kebenaran hanya di sisi Allah, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Faidah barokat fansab wa ila rabbika farghab ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.